Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Pelangi Sukma dan dua rekan saya, Fahmi Dini dan Salma di Hijati ID. Kami menempatkan pilihan pada perusahaan home industri Binangkit. Pertama, saya sendiri akan menjelaskan mengenai profil atau gambaran umum tentang perusahaan home industri Binangkit. Binangkit sendiri merupakan salah satu UKM yang berlokasi di Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Selaawi Wetan, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet. Keberadaan usaha kecil menengah atau sering kita sebut dengan UKM seringkali tidak termonitor oleh pemerintah. Akibatnya, usaha yang berbasis rumah bisnis berkembang dengan sendirinya tanpa bantuan pemerintah. Dan selain itu, terkait home industry adalah satu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah yang dilakukan oleh rumah usaha atau perusahaan kecil dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, produk yang dihasilkan bisa teman-teman lihat pada bagian video saya. Produk yang dihasilkan adalah keripik singkong. Mungkin tidak asing lagi bagi para penggemar keripik singkong. Keripik singkong sendiri merupakan cemilan khas masyarakat Indonesia. Umumnya, makanan ini dibuat sebagai cemilan untuk masyarakat zaman dahulu. Namun, seiring berkembangnya zaman, usaha keripik singkong menjamur di mana-mana. Dikemas dengan lebih modern, membuat cemilan tersebut sangat populer di masa kini. Apalagi varian rasa yang ada juga semakin banyak, seperti keripik singkong manis, keripik singkong pedas. Hal inilah yang membuat keripik singkong sangat disukai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pertama, mengupas singkong dan mencuci sampai benar-benar bersih. Yang kedua, mengiris singkong menggunakan alat pengiris untuk menghasilkan irisan dengan ukuran yang seragam. Yang ketiga, menyiapkan air rendaman dengan campuran kapur sirih. Yang keempat, mengangkat irisan singkong lalu ditiriskan dan jemur sampai kering. Yang kelima, menggoreng singkong dengan api sedang sambil duduk sampai singkong mengering. Kemudian angkat dan tiriskan. Harga pokok dari bahan-bahan yang dapat diidentifikasi sebagai bagian dari produk jadi. Bahan baku dari keripik singkong tersebut adalah terdiri dari yang pertama singkong, yang kedua tepung kanji, yang ketiga garam halus, yang keempat bawang merah, dan yang kelima bawang putih, yang keenam minyak goreng, yang ketujuh cabai merah, yang kedelapan gula, dan yang terakhir yaitu penyedap rasa. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung yang meliputi gaji dan upah seluruh tenaga kerja yang secara langsung dapat diidentifikasi dengan kegiatan-kegiatan dalam mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Pada UKM Binangkit ini, dalam pengelolaan keripik singkong terdapat 5 orang tenaga kerja yang melakukan proses produksi secara bersamaan, mulai dari pengolahan hingga penjualan, mulai dari proses pencucian singkong sampai penggorengan. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik, meliputi semua biaya produk selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik meliputi biaya bahan penolong atau biaya tenaga kerja tidak langsung, gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, serta biaya produksi tidak langsung lainnya. Yang termasuk biaya overhead pabrik pada UKM Binangkit ini adalah biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, biaya plastik, biaya listrik, biaya beban angkut pembelian bahan baku, biaya gas LPG, biaya kompor, biaya wajan, spatula, penyikat singkong, alat pengiris singkong, alat penyegel, ember, pisau, alat pengupas singkong, sendok, dan terakhir yaitu keranjang. Adapun rincian harga terhadap biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik
yang sudah saya sebutkan tadi bisa teman-teman lihat pada template video yang telah kelompok kami tampilkan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui unsur-unsur harga pokok produksi dan juga setelah mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang termasuk ke dalam harga pokok produksi, selanjutnya kita masuk ke proses perhitungan laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan laporan harga pokok produksi. Adapun perhitungannya yaitu biaya bahan baku langsung yang ditaksir sebesar 3.500.000 ditambah dengan pembelian bahan baku langsung sebesar 6.960.000, di mana pembelian bahan baku ini didapat dari identifikasi biaya-biaya yang telah disebutkan tadi dari biaya bahan baku langsung tadi. Maka biaya bahan baku langsung awal ditambah dengan pembelian bahan baku langsung dapatlah total sebesar 10.460.000, di mana 10.460.000 ini disebut dengan bahan baku tersedia untuk dipakai. Selanjutnya, bahan baku tersedia untuk dipakai ditambah dengan biaya bahan baku akhir sebesar 5.250.000, dapatlah totalnya sebesar 5.210.000, di mana ini disebut sebagai jumlah dari biaya bahan baku. Setelah itu, biaya tenaga kerja langsung sebesar 5 juta dan ditambah dengan biaya overhead pabrik sebesar 5.185.000, di mana biaya overhead pabrik ini didapat dari rincian-rincian biaya yang setelah diidentifikasi tadi. Jadi penjumlahannya yaitu dari jumlah biaya bahan baku tadi sebesar 5.210 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar 5 juta ditambah dengan biaya overhead pabrik sebesar 5.180, maka dapatlah total sebesar 15.395, di mana total ini disebut total biaya produksi selama periode. Setelah mendapatkan total biaya produksi selama periode sebesar 15.395, maka ditambahkan dengan persediaan barang dalam proses awal yang ditaksir sebesar 4.500.000, dan dapatlah hasilnya sebesar 19.895, di mana disebut sebagai biaya produksi yang diperhitungkan. Setelah itu, biaya produksi yang diperhitungkan sebesar 19.895.000 ditambah dengan persediaan dalam proses akhir yang ditaksir sebesar 6 juta, dapatlah hasilnya 13.895.000, di mana hasil dari penjumlahan biaya produksi yang diperhitungkan dikurang dengan persediaan barang dalam proses akhir itu merupakan harga pokok produksi, atau itulah hasil dari harga pokok produksi. Setelah kita mencari perhitungan pada laporan harga pokok produksi dan harga pokok produksinya juga sudah diketahui, maka selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi, di mana perhitungannya yaitu yang pertama penjualan bersih, di mana di sini penjualan bersihnya ditaksir sebesar 40 juta pada periode September. Setelah itu kita cari harga pokok penjualannya, di mana terdiri dari persediaan barang jadi awal sebesar 5.750 ditambah dengan harga produksi yang telah didapatkan tadi sebesar 13.875, sehingga dapatlah totalnya sebesar 19.645.000 yang disebut sebagai harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Setelah itu, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual ini dikurangkan dengan persediaan barang jadi akhir yang ditaksir sebesar 7 juta. Sehingga dapatlah harga pokok penjualannya sebesar 12.645. Setelah mendapatkan harga pokok penjualan, maka harga pokok penjualan ini ditambahkan dengan penjualan bersihnya tadi sebesar 40 juta, maka dapatlah hasil atau total dari itu sebesar 27.355.000 yang disebut sebagai laba kotor. Selanjutnya yaitu beban operasional yang terdiri dari yang pertama beban penjualan sebesar 3.300.000, yang kedua beban administrasi umum sebesar 3.800.000, yang ketiga beban dari kantong kresek sebesar 250, yang keempat beban penyusutan label sebesar 200.000, dan yang kelima yaitu beban penyusutan lemari sebesar 1.500.000, di mana semua beban ini dijumlahkan mendapatkan total atau jumlah sebesar 9.050.000 yang disebut sebagai jumlah beban operasional. Setelah mendapatkan jumlah dari beban operasional, maka selanjutnya kita kurangkan dengan laba kotor tadi, yaitu laba kotornya sebesar 27.300.000
27.355.000 dikurang dengan jumlah beban operasional sebesar 9.050.000, maka dapatlah laba operasional dari usaha keripik Home Industri Binakit pada periode September sebesar 18.350.000. Sekian penjelasan mengenai identifikasi biaya-biaya dan perhitungan biaya harga pokok produksi dan laporan laba rugi dari usaha keripik singkong Home Industri Binakit. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang menonton bisa mengerti dari penjelasan video ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.